Bismillah, assalamualaikum, terima kasih masih di Fakta Sejarah. Masih bersama Bang Untung Prasetyo yang menuliskan kisah ini yang berlatar pada tahun 2005, di mana pada tahun tersebut Mbak Lastri, tokoh di cerita ini, mengalami kejadian yang hampir membuatnya gila karena gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang memang menginginkannya. Seperti apa kisah dari Mbak Lastri ini? Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Bismillah. Malam itu, Lastri yang baru beberapa bulan bekerja di rumah besar milik Bu Ratih secara tidak sengaja mendengar percakapan majikannya dengan seorang perempuan tua kepercayaan yang sudah bekerja mengurus semua kebutuhan di rumah mewah tersebut. Dari balik pintu sebuah ruangan yang selama Lastri bekerja di rumah itu belum pernah dibukanya itu, Lastri dengan jelas mendengar beberapa rahasia yang ternyata tidak diketahui oleh siapapun, baik yang berada di rumah itu maupun para tetangga yang ada di sekitar rumah tersebut. Aku lupa, Sar. Sudah berapa tahun kau mengabdikan diri di rumah ini? Ujar Bu Ratih kepada Mbok Sarti, yang merupakan orang kepercayaan Bu Ratih di rumah besar yang dihuni oleh beberapa orang tersebut. Sekitar 25 tahunan saya sudah bekerja di rumah ini, Doro, balas Mbok Sarti yang memang sudah terlihat renta itu. Apakah kau tidak ingin menjadi seperti diriku, Sar? Selalu terlihat muda, cantik, dan masih digandrungi para lelaki kaya di luar sana, tanya Bu Ratih kepada Mbok Sari yang membuat suasana terdengar hening sesaat. Ampun, Doro, saya sudah merasa cukup hidup seperti ini. Dan saya juga merasa senang karena suami dan anak-anak saya dapat hidup dengan layak dan keadaan mereka baik-baik saja hingga saat ini, balas Mbok Sarti yang terdengar sangat tenang kala itu. Lalu apakah kau sudah mendapatkan pengganti yang sesuai dengan apa yang aku inginkan, Sarti? Tanya Bu Ratih yang terdengar cukup tegas di telinga Lastri yang tanpa sengaja mendengar percakapan antara Bu Ratih dan Mak Sarti. Mbok Sarti pun menjawab dengan yakin pertanyaan dari Bu Ratih soal penggantinya. Sudah, Doro, saya yakin Lastri mau dan mampu menggantikan tugas saya. Ya, kalau begitu kau akan segera aku bebaskan dari kewajibanmu, Sarti. Dan aku sangat berterima kasih atas apa yang telah kau lakukan kepada keluargaku, khususnya kepada diriku sendiri, balas Bu Ratih yang membuat suasana kembali hening. Beberapa saat kemudian, Lastri mendengar suara Mbok Sarti yang seperti tercekik dan terus meminta ampun kepada Bu Ratih. Rasa takut pun mulai membayangi Lastri yang masih berdiri di depan pintu sebuah ruangan yang biasanya hanya didatangi Bu Ratih bersama Mbok Sarti setiap 1 bulan sekali itu. Ampun, Nyai, ampun, rintih Mbok Sarti yang suaranya terdengar serak seperti orang yang sedang tercekik. Kau sudah tidak aku butuhkan lagi, Sarti. Dan malam ini kau harus ikut bersama sesembahanku, bisik Bu Ratih yang suaranya terdengar sedikit berbeda di telinga Lastri. Dan ketika Lastri berada di puncak rasa takutnya, Lastri pun berniat untuk segera meninggalkan tempatnya berdiri menguping sebuah percakapan rahasia antara Bu Ratih dengan Mbok Sarti. Tapi ketika Lastri membalikkan tubuhnya dan pergi dari tempatnya berada menuju ke sebuah lorong yang akan membawanya ke dapur dan juga kamarnya, tiba-tiba saja Lastri dibuat terkejut dengan munculnya Mbok Sarti tepat di hadapannya. Jantung Lastri berdetak kencang dan tubuhnya mulai gemetar ketika menatap wajah Mbok Sarti yang biasanya terlihat ramah dengan senyum yang mengembang, kini terlihat marah dan sangat pucat, serta tatapan mata yang seolah sedang mengancam Lastri. Karena merasa sangat ketakutan, Lastri pun langsung menundukkan wajahnya dan perlahan pergi dari hadapan Mbok Sarti yang tiba-tiba saja berdiri di hadapannya dengan tatapan mata serta wajah yang berbeda. Lastri yang merasakan hal janggal pun mulai memikirkan cara untuk pergi dari rumah besar milik Bu Ratih tersebut. Selain mendengar namanya disebut untuk menjadi pengganti Mbok Sarti, Lastri pun dibuat ketakutan dengan kemunculan Mbok Sarti yang sangat tiba-tiba.
Padahal jelas-jelas Lastri mendengar jika Mbok Sarti sedang berada di dalam ruangan tersebut bersama Bu Ratih. Dan Lastri pun mendengar suara Mbok Sarti yang terus merintih kesakitan saat itu. Hari yang awalnya terasa biasa saja, dengan singkat berubah menjadi hari paling mencekam yang pernah dirasakan oleh Lastri. Pada malam-malam sebelumnya, Lastri yang biasanya sudah tertidur pulas harus mengalami serangkaian kejadian yang pada akhirnya merubah nasibnya sendiri malam itu. Baru saja Lastri menutup pintu kamarnya, tiba-tiba saja Lastri mencium harumnya bunga melati yang memenuhi kamarnya. Beberapa detik kemudian, bulu kuduk Lastri meremang ketika Lastri mendengar suara gamelan yang seolah-olah memang ada di dalam kamar itu. Bersamaan dengan itu, Lastri pun merasakan kantuk yang luar biasa, dan entah mengapa tubuh Lastri pun tiba-tiba lunglai dan ambruk di tempat tidurnya. Baru saja Lastri memejamkan kedua matanya, tiba-tiba saja Lastri mulai melihat sosok makhluk gaib berwujud perempuan tua dengan rambut putih yang sangat kusut, serta wajah pucat yang dipenuhi keriput dan memiliki dua bola mata yang hitam pekat. Sosok nenek tua menyeramkan itu menyeringai ke arah Lastri, sehingga membuat Lastri ketakutan setengah mati kala itu. Lastri yang hendak keluar dari dalam kamarnya, tiba-tiba saja mendapati tubuhnya kaku, tidak dapat digerakkan, dan ketika dia menoleh ke arah belakang, wajah seram dari sosok nenek berambut putih dengan kedua bola mata hitam itu sudah berada tepat di hadapan wajah Lastri, dan nyaris saja saling menempel satu sama lain. Setelah beberapa detik menatap kedua bola mata hitam dan juga wajah keriput yang mengerikan itu, Lastri pun mulai tidak dapat mengendalikan tubuhnya seiring menghilangnya sosok nenek menyeramkan tadi dari hadapannya. Tangan Lastri yang mulai bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan lagi olehnya, mulai memegang gagang pintu kamarnya dan perlahan membuka daun pintu tersebut. Setelah itu, kedua kaki Lastri pun mulai melangkah sendiri tanpa adanya keinginan untuk melangkah oleh Lastri. Kedua kaki yang tidak dapat lagi dikendalikan oleh Lastri tersebut mulai melangkah menuju ke sebuah kamar tempat di mana dia mendengar percakapan rahasia antara Bu Ratih dengan Mbok Sarti tadi. Langkah kaki yang perlahan tapi pasti menuju ke ruangan tadi coba dihentikan oleh Lastri. Tapi Lastri pun tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Selain itu, yang membuat Lastri semakin ketakutan adalah seluruh ruangan yang ada di rumah mewah tersebut kini berubah sangat menyeramkan. Ruangan yang tadinya tampak bersih dan rapi itu kini mulai terlihat sangat berantakan dengan akar rambat dan dedaunan kering serta debu tebal yang menutupi lantai rumah itu. Selain itu, pandangan mata Lastri pun mulai melihat banyak makhluk gaib di sekitar Lastri yang terbelenggu akar pohon besar di setiap dinding ruangan yang ada di rumah mewah tersebut. Pergi dari rumah terkutuk ini. Jika tidak, kau akan mati. Kau akan mati di rumah ini, ujar sosok perempuan kurus bergaun putih yang kedua bola matanya terlihat hampir keluar dari tempatnya. Perempuan kurus yang seluruh tubuhnya sedang terlilit sebuah akar pohon yang entah sumbernya dari mana, terus mengatakan hal demikian ketika Lastri lewat tepat di hadapannya. Di tengah rasa ketakutannya itu, Lastri pun mulai merasa putus asa dan pasrah dengan apa yang sedang menimpa dirinya saat itu. Lastri hanya bisa menangis menghadapi kejadian aneh yang tidak pernah dibayangkannya sebelumnya. Lastri pun sudah pasrah ketika nanti akan bernasib sama seperti puluhan sosok makhluk yang dilihatnya terbelenggu di dalam rumah itu. Langkah Lastri pun terhenti di depan pintu besar sebuah ruangan yang baru beberapa menit lalu mengungkapkan sebuah rahasia besar tentang Bu Ratih dan juga rumah mewahnya. Pintu besar yang tadinya terlihat sangat bagus itu kini terlihat kumuh dengan dipenuhi lumut di sekitarnya. Lastri yang masih menangis hanya bisa pasrah ketika pintu yang terlihat menyeramkan itu terbuka, dan langkah kedua kaki Lastri pun membawa tubuhnya masuk ke dalam ruangan gelap tersebut. Tapi anehnya, hanya dengan seketika, sebuah ruangan yang gelap gulita dan terasa pengap itu berubah terang benderang dengan barang-barang yang tertata rapi di dalamnya. Selain itu, Lastri pun melihat Mbok Sarti sedang menyiapkan makanan di sebuah meja besar yang ada di sebelah kiri dari tempat Lastri berada saat itu. Hal aneh pun kembali terjadi. Ketika Lastri menoleh ke arah kanannya, dia melihat dua orang perempuan muda sedang membersihkan ruangan tersebut.
Mereka berdua baru saja datang, Tri. Mereka akan membantumu mengurus rumah ini nantinya, ujar Mbok Sarti dengan senyum yang terlihat mengembang di wajah tuanya. Besok aku akan kembali ke tempat asalku, dan kau diminta oleh Bu Ratih untuk menggantikanku, Tri. Imbu Mbok Sarti yang perlahan mulai mendekat ke arah Lastri. Tapi Mbok, saya tidak, balas Lastri terbata-bata yang langsung dipotong oleh Mbok Sarti. Kamu sudah dipilih, Tri, dan mau tidak mau, kamu harus menggantikanku mengabdi kepada Bu Ratih, seru Mbok Sarti yang sudah berdiri tepat di hadapan Lastri dengan jarak yang cukup dekat. Bagaimana kalau aku menolaknya, Mbok? Ujar Lastri sambil menundukkan wajahnya. Akibatnya fatal. Kau akan membunuh seluruh keluargamu secara tidak langsung, jawab Mbok Sarti tegas. Apa salahku, Mbok? Kenapa aku harus menerima nasib buruk seperti ini? Tanya Lastri sambil menangis. Kau sudah dipilih Kanjeng Ratu, dan ketika kau datang ke rumah ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Kau sudah dipilih untuk mengabdikan diri kepada Ndoro Putri Ratih Ayu yang merupakan keturunan Kanjeng Ratu dengan seorang pria bernama Joyo Sentanu. Nantinya kau akan tahu lebih banyak setelah kau diangkat menggantikanku, Tri, ujar Mbok Sarti menjelaskan. Aku datang ke tempat ini hanya untuk bekerja, Mbok. Aku harus menanggung biaya pendidikan kedua putri dan seorang putraku. Aku tidak menginginkan hal lain di sini, balas Lastri dengan air mata yang membasahi wajahnya. Dengan adanya kau di tempat ini, mengabdikan diri kepada Ndoro Putri, kau tidak hanya dapat membiayai seluruh kebutuhan anak-anakmu, Lastri, tapi kau juga dapat menyelamatkan nyawa mereka, seru Mbok Sarti dengan tegas. Lihatlah di sana, Lastri, imbuh Mbok Sarti sambil menuju ke sebuah tempat yang dengan ajaibnya memunculkan gambaran dari ketiga anak Lastri. Apakah kau ingin mereka yang menjadi pengabdi rendahan di rumah ini? Tanya Mbok Sarti dengan mata yang terlihat memerah penuh amarah itu. Tidak, Mbok. Jangan sakiti anak-anakku. Jangan ganggu mereka, balas Lastri yang tidak henti-hentinya menangis. Di tengah rasa sedih dan putus asanya tersebut, Lastri pun kembali didekati oleh Mbok Sarti yang langsung memegang kedua pundaknya. Seperti sedang menguatkan hati Lastri, Mbok Sarti pun terus mengatakan sesuatu yang hanya dapat didengar oleh Lastri melalui batinnya. Hanya ini yang bisa aku lakukan untuk merubah nasib buruk kamu. Saat ini aku sudah tidak berada di dunia ini. Kunci dari semua ini, kejadian buruk yang sedang dan akan kau alami ke depannya adalah jangan memakan semua jamuan yang akan kau dapatkan ketika pengangkatanmu sebagai pengabdi yang menggantikanku, Lastri. Maafkan aku, Lastri, bisik Mbok Sarti yang terdengar di dalam batin Lastri. Setelah mengatakan hal tersebut, Mbok Sarti pun dengan tubuh lemahnya berjalan meninggalkan Lastri yang kini tinggal seorang diri berada di sebuah ruangan besar dan mewah tersebut. Tidak lama kemudian, entah datangnya dari mana, tiba-tiba saja muncul Bu Ratih yang sudah duduk di depan meja makan yang kini sudah dipenuhi oleh makanan-makanan enak yang sangat membuat Lastri kagum saat itu. Kemarilah Cahayu, kini kaulah abdi setiaku yang akan menggantikan Mbok Sarti yang sudah menjadi pengabdi selama 25 tahun di sini, pinta Bu Ratih yang menjelaskan kepada Lastri. Makanlah sepuasmu, Cahayu, karena ini adalah simbol dari pengangkatanmu menggantikan Mbok Sarti, ujar Bu Ratih yang terlihat sangat cantik dan lebih muda daripada Lastri. Aku menerima semua perintah Ndoro Ayu dan akan menjalaninya dengan taat, ujar Lastri yang masih berdiri di samping kursi kayu dengan sandaran tinggi yang berada tepat di depan meja yang dipenuhi makanan itu. Baiklah, Lastri, aku menerima sumpah janji setiamu itu. Sekarang kembalilah ke kamarmu, biar aku selesaikan urusanku, jawab Bu Ratih sambil tersenyum manis. Baik, Ndoro Ayu, jawab Lastri sambil menganggukkan kepalanya dan pergi meninggalkan meja makan yang dipenuhi dengan makanan lezat tersebut. Nasib baik di antara buruknya kenyataan hidup yang sedang dialami Lastri pun mendatanginya.
Bukan tanpa alasan, Lastri yang sudah melupakan pesan dari Mbok Sarti untuk tidak memakan makanan yang ada di meja makan tersebut, sebenarnya sangat berhasrat untuk melahap semua makanan yang terlihat lezat di matanya itu. Tapi entah mengapa, seperti mendapatkan sebuah dorongan besar, Lastri pun langsung mengucapkan sumpah janji setianya untuk mematuhi dan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Bu Ratih atau yang dipanggil Doro Ayu oleh Lastri. Karena merasa yakin dan tidak merasa sedikit pun curiga, akhirnya Bu Ratih pun meminta Lastri untuk kembali ke kamarnya saat itu. Sesampainya di dalam kamar, sang pengabdi baru itu mulai merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakannya. Pendengarannya tiba-tiba saja menjadi tajam dan dapat mendengar suara-suara misterius yang ada di sekitarnya. Begitu juga dengan penglihatannya. Lastri sang pengabdi kini mulai dapat melihat sosok-sosok makhluk astral di sekitarnya. Bahkan dia bisa melihat makhluk yang berada di luar dinding kamarnya tersebut. Rasa kantuk dan lelah setelah banyak mengeluarkan energi untuk mendengar suara-suara makhluk gaib serta melihat kelebatan-kelebatan bayangan pun membuat Lastri terlelap dengan sangat cepat. Lastri pun mulai masuk ke alam bawah sadarnya dan bermimpi bertemu kembali dengan sosok Mbok Sarti. Ada sebuah lemari kayu tua di kamarku. Di sana kau akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Jika kau mampu, pergilah dari rumah itu dan selamatkanlah sukmaku yang saat ini sedang terjebak di alam gaib di bawah kekuasaan Kanjeng Ratu. Inilah terakhir kalinya kita bertemu Lastri, karena seluruh energiku sudah aku gunakan untuk membantumu. Berhati-hatilah dan tetaplah hidup untuk membebaskan diri dari jerat iblis penguasa rumah ini, ujar Mbok Sarti yang perlahan menghilang dari pandangan Lastri. Lastri pun terbangun dengan tubuh dipenuhi keringat. Jam di dinding kamarnya masih menunjukkan pukul 8 malam saat itu. Padahal Lastri merasa sudah mengalami banyak hal malam itu, tapi seolah-olah waktu tidak berjalan saat itu. Dari balik pintu kamarnya, Lastri mendengar suara ketukan pintu dan suara seseorang yang memanggilnya. Tanpa menunggu lama, Lastri pun segera beranjak dari tempat tidurnya dan membukakan pintu kamarnya. Tapi betapa terkejutnya Lastri ketika melihat sosok Mbok Sarti berdiri di hadapannya dengan senyum ramah yang mengembang. Lastri yang sempat tercengang pun dibuat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi padanya hari itu. Ibu minta dibuatkan jamu masuk angin, Tri. Ayo cepat kamu ke dapur, ujar Mbok Sarti sambil tersenyum ramah kepada Lastri. Iya Mbok, balas Lastri gugup. Kamu ganti baju dulu ya, bajumu masih basah itu loh, ucap Mbok Sarti sambil memegang pakaian yang dikenakan Lastri. Iya Mbok, jawab Lastri lagi. Apa yang sebenarnya terjadi pada diri ini, Gusti? Bisik Lastri dalam hatinya ketika dia menutup pintu kamarnya kembali. Sesampainya di dapur, Lastri pun langsung membuatkan jamu herbal yang telah diminta Mbok Sarti untuk Bu Ratih. Setelah menyelesaikan tugasnya, Lastri pun langsung mengantarkan jamu buatannya itu ke ruang makan yang berada di depan dapur. Di sana tampak Juragan Ratih sedang duduk di depan meja makan besar, ditemani oleh seorang perempuan muda yang tidak lain adalah anak sulung dari Bu Ratih. Nah, ini Mbak Lastri. Nanti Mbak Lastri yang akan menggantikan Mbok Sarti, ujar Bu Ratih kepada anak perempuannya yang duduk di sampingnya. Apa yang baru saja dikatakan Bu Ratih pun sontak membuat Lastri terkejut saat itu. Lastri yang merasa sudah tahu jika dia akan menggantikan tugas Mbok Sarti pun hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu mau kan Tri menggantikan Mbok Sarti? Kasihan beliau sudah tua dan akan menikmati masa tuanya di kampung halamannya, ujar Bu Ratih menegaskan kembali pernyataannya tadi. Tenang Mbak, nanti gaji kamu akan dinaikkan 3 kali lipat sama ibu, saut perempuan muda yang tidak lain adalah putri kesayangannya Bu Ratih. Soal itu gampang lah. Oh ya Tri, kenalkan ini Mbak Rara, anak ibu yang pertama. Dia yang saat ini memegang perusahaan ibu di Kuala Lumpur, ujar Bu Ratih sambil tersenyum ke arah Lastri. Besok Mbok Sarti akan kembali ke kampung halamannya. Tapi sebelum itu, dia akan membawa 2 orang ke rumah ini
untuk membantu kamu mengurus semua kebutuhan rumah ini, Ibu Burati lagi. Baik Bu, balas Lastri sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ya sudah, sekarang kamu istirahat dulu. Besok malam anak-anak ibu yang lainnya akan berkumpul di rumah ini, ujar Burati. Keesokan harinya, Lastri pun mulai aktivitasnya seperti biasa. Lastri terbangun pada pukul 4 pagi dan memulai kegiatannya memasak seperti biasanya. Tidak ada yang aneh pagi itu, semua berjalan normal, walaupun semalam Lastri mengalami serangkaian kejadian janggal yang sangat nyata dirasakannya. Seperti biasa, Mbok Sarti pun baru terbangun sekitar pukul 5 pagi dan membantu pekerjaan Lastri, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Mbok Sarti pun tampak bersemangat seperti hari-hari sebelumnya. Sungguh sebuah hal yang sangat membuat Lastri bingung saat itu. Karena semakin merasa penasaran, Lastri pun memberanikan diri menanyakan sesuatu kepada Mbok Sarti. Apakah benar Mbok Sar mau pulang ke desa dan berhenti bekerja di rumah ini? Tanya Lastri sambil menatap ke arah Mbok Sarti. Aku sudah tua, Tri. Usiaku sudah 65 tahun. Sudah 25 tahun aku mengurus semua kebutuhan di rumah ini. Sejak anak-anak Burati masih berusia 5 tahun. Jawab Mbok Sarti dengan senyum di wajahnya. Lalu apakah benar saya yang akan menggantikan si Mbok di sini? Tanya Lastri lagi. Burati sudah merasa cocok dengan kamu. Beliau juga sudah percaya dengan kamu. Jadi ya begitulah. Kamu akan menggantikan si Mbok mengurus rumah ini, dibantu 2 orang baru yang nanti siang akan datang. Nanti setelah si Mbok pergi dari rumah ini, kamu segeralah menempati kamar yang si Mbok tempati ya, supaya ketika Burati memerlukan bantuan, kamu bisa dengan cepat datang ke kamarnya. Ibu Mbok Sarti lagi. Hari itu semua berjalan normal seperti hari-hari sebelumnya. Burati pun langsung pergi ke kantornya setelah menyantap sarapan pagi yang dimasak oleh Lastri. Seperti biasanya, Burati pergi bersama Pak Teguh yang sudah 10 tahun lebih menjadi sopir pribadinya. Tapi, ada satu pertanyaan yang mengganjal di benak Lastri ketika itu. Lastri merasa ada yang aneh dengan Burati, yang sama sekali tidak mengucapkan salam perpisahan kepada Mbok Sarti yang akan pergi meninggalkan rumah besar miliknya untuk kembali ke kampung halamannya. Lastri merasa semua biasa saja dan tidak ada suasana haru menjelang kepergian Mbok Sarti yang sudah 25 tahun berada di rumah itu. Hal sama pun terjadi kepada Mbok Sarti. Perempuan berusia 65 tahun itu terlihat biasa saja saat itu. Tri, kalau kamu mau belanja sekarang saja, biar tidak kesiangan, ujar Mbok Sarti yang meminta Lastri untuk membeli sayuran di warung yang berada di daerah tersebut. Iya Mbok, jawab Lastri yang langsung bersiap untuk pergi ke warung langganannya itu. Sesampainya Lastri di rumah mewah Burati, Lastri pun dikejutkan dengan 2 orang perempuan muda yang sudah berada di dalam rumah itu. Yang membuat Lastri merasa bingung saat itu adalah 2 perempuan itu yang semalam dilihatnya berada di ruangan besar dengan meja makan yang dipenuhi banyak makanan tersebut. Dan anehnya lagi, 2 perempuan muda yang sudah ditemuinya semalam itu sedang mengerjakan pekerjaan rumah, seperti sudah tahu dengan tugas yang harus mereka kerjakan di rumah itu. Pasti mbaknya ini Mbak Lastri kan? Seru salah satu perempuan muda yang sedang membersihkan ruang tamu besar di rumah Burati. Iya betul, jawab Lastri sambil tersenyum, walau merasa janggal dengan kedatangan 2 perempuan yang semalam telah ditemuinya itu. Tapi Lastri berusaha untuk tetap tenang. Nama saya Sekar, dan ini adik saya Ningrum, balas salah satu perempuan yang usianya jauh lebih muda daripada Lastri tersebut. Mbok Sarti kemana Sekar? Tanya Lastri kepada Sekar sambil masuk ke dalam menuju ke arah dapur. Mbok Lastri sudah pulang Mbak. Beliau dijemput mobil hitam yang baru saja keluar pagar rumah ini sebelum Mbak Lastri datang tadi, jawab Sekar menjelaskan. Tanpa membalas pernyataan Sekar, Lastri yang merasa penasaran pun segera berjalan ke arah kamar Mbok Sarti yang memang sudah tidak terkunci. Kamar yang terlihat tertata rapi itu seperti sudah lama tidak ditempati orang. Kamar yang seharusnya bersih karena ditempati Mbok Sarti itu terlihat berdebu di beberapa bagian. Setelah masuk ke dalam kamar tersebut,
Lastri pun lalu mengunci kamar itu dari dalam dan segera mencari sesuatu di sebuah lemari kayu yang terlihat sangat usang. Dengan perlahan Lastri pun membuka pintu lemari dan mendapati debu dan juga sarang laba-laba di bagian dalamnya. Selain itu, Lastri pun menemukan lipatan kertas yang sudah berwarna kekuningan di dalamnya. Lastri pun segera mengambil kertas tersebut sambil mencari posisi nyaman di dalam kamar berdebu yang sebelumnya ditempati Mbok Sarti. Jika ada yang menemukan kertas ini, berarti orang tersebut adalah orang yang akan menggantikan sosok wanita tua yang menjadi orang kepercayaan di rumah ini. Perkenalkan, namaku Sarti, dan pada hari ini, tahun 1980, aku menuliskan pesan ini kepada orang yang berasal dari Trah Mangkutirta, orang yang akan menggantikan tempatku sebagai pengabdi di rumah ini. Rumah iblis terkutuk yang memiliki dendam kesumat kepada keturunan Trah Mangkutirta. Sejenak Lastri berhenti membaca tulisan tangan dengan huruf Latin bersambung dengan ejaan jadul yang belum disempurnakan. Lastri mencerna setiap tulisan yang ada di sebuah kertas usang yang ada di tangannya tersebut. Setelah kau membaca tulisanku ini, segeralah pergi dari sekitar rumah terkutuk ini, agar kau tidak menjadi salah satu korban seperti kami. Tegas tulisan yang terus dibaca oleh Lastri. Aku dan ketiga putriku sudah terjebak selama puluhan tahun di rumah ini. Rumah yang dimiliki salah satu keturunan dari sosok makhluk gaib yang menguasai sebuah daerah itu. Memiliki kekuatan tinggi dan terlihat awet muda. Dia bernama Doro Ratih Ayu, atau biasa dipanggil dengan sebutan Bu Ratih. Memang sulit untuk dapat keluar dari rumah ini. Apalagi kau sudah memakan pemberian dua gadis yang bernama Sekar dan Ningrum. Tapi kau harus berusaha sekuat tenaga untuk pergi dari rumah ini sebelum perempuan iblis pemilik rumah ini datang. Imbu tulisan yang ada di selembar kertas usang tersebut. "Mbak Lastri, ayo kita makan, Mbak," ujar Ningrum dari arah luar kamar. Mendengar suara dari Ningrum, Lastri pun segera melipat kembali kertas usang yang seluruh isi pesan dari kertas tersebut belum dibacanya. Lastri pun lalu menaruh kertas tersebut di sebuah dompet kecil yang selalu dibawanya kemanapun dia pergi. "Iya, sebentar, Ning," balas Lastri dari dalam kamarnya. Setelah Lastri keluar dari dalam kamar yang selama ini ditempati Mbok Sarti, tangan Lastri pun lalu diraih oleh Ningrum yang membawanya ke meja makan tempat biasa Bu Ratih makan. "Aku bawa jajanan pasar, Mbak. Ayo kita makan sama-sama," ujar Sekar sambil menunjukkan satu tampah berisi macam-macam jajanan pasar tersebut. "Tapi makannya jangan di meja ini, kurang sopan. Karena ini adalah tempat Bu Ratih biasa makan. Bagaimana kalau kita makan di tempat aku biasa beristirahat?" balas Lastri yang masih terlihat tenang menghadapi dua perempuan muda yang memang semalam ditemuinya itu. Tanpa menunggu persetujuan dari Sekar dan Ningrum, Lastri pun langsung membawa tampah wadah jajanan pasar yang ada di atas meja makan tersebut ke arah luar. Karena tahu kemana Lastri akan membawa makanan tersebut, Sekar pun langsung mencegah langkah Lastri dengan menarik tampah wadah jajanan pasar yang dibawa oleh Lastri. Tapi sialnya, beberapa makanan pun jatuh, dan sebagian ada yang sampai terlempar keluar rumah melalui pintu samping yang memang biasa dibuka oleh Lastri. Mengetahui hal itu, Ningrum dan Sekar pun merasa kesal, dan dengan cepat Ningrum langsung mendorong tubuh Lastri hingga dia jatuh keluar pintu. Tapi itu bukanlah hal buruk bagi Lastri, karena akhirnya Lastri tahu jika jajanan pasar tadi adalah kotoran dan bangkai binatang yang berbau sangat busuk. Lastri yang sudah menyadari semua kejanggalan itu, perlahan berdiri dan berjalan mundur menjauhi pintu tempat di mana Sekar dan Ningrum berada. "Manusia sialan," keluh Ningrum yang terlihat sangat kesal saat itu. "Siapa kalian yang sebenarnya? Dan di mana Mbok Sarti saat ini?" tanya Lastri yang kini berjarak cukup jauh dengan Sekar dan Ningrum. "Kembalilah ke dalam rumah ini, kami akan menjelaskan semuanya," balas Sekar yang terlihat tersenyum kepada Lastri. "Aku tahu, kalian bukanlah manusia. Kalian adalah para pengabdi iblis pemilik rumah ini," seru Lastri yang merasa kesal dengan Sekar dan juga Ningrum. Setelah berkata seperti itu, Lastri pun langsung berlari ke arah pintu pagar yang ada di depan rumah besar dan mewah tersebut. Sungguh beruntung nasib Lastri kala itu. Dia adalah orang terakhir yang keluar masuk
melalui pintu pagar yang tidak terkunci itu. Hingga saat itu Lastri pun dapat keluar dengan leluasa dari kamar yang berada di lantai 2. Terlihat Sekar dan Ningrum menatap tajam ke arah Lastri yang sudah berdiri di luar pagar. Seketika itu juga, rumah megah yang selama beberapa bulan terakhir ditempati oleh Lastri pun terlihat berubah. Kondisi rumah terlihat sangat menyeramkan dengan dipenuhi oleh tanaman rambat yang menempel pada seluruh bagian dindingnya. Tidak hanya itu saja, Lastri mulai melihat sosok-sosok makhluk gaib dengan berbagai wujud dari balik jendela kaca yang ada di rumah besar itu. Tidak lama setelah itu, ketika Lastri sudah berjalan menjauhi rumah yang menurut pandangan matanya adalah sebuah rumah tua, tiba-tiba saja melintas sebuah mobil sedan berwarna hitam, dan betapa terkejutnya Lastri ketika dia melihat sosok perempuan tua berambut putih yang semalam ditemuinya berada di samping Bu Ratih yang terlihat menatap tajam ke arah Lastri dari balik kaca jendela mobilnya. Dan ketika mobil itu berhenti, Lastri pun segera berlari menjauh dan masuk ke dalam sebuah gang kecil yang berada tidak jauh dari deretan rumah-rumah besar yang ada di daerah tersebut. Lastri yang merasa sudah aman pun lalu berjalan ke arah warung sayur yang menjadi satu-satunya warung langganannya berbelanja. Sesampainya di sana, Lastri yang terlihat linglung pun segera menceritakan semua kejadian yang dia alami sejak malam tadi. Tapi sepertinya tidak ada satu orang pun yang mempercayai cerita Lastri dan bahkan menganggap Lastri sedang berhalusinasi. Bahkan ada juga yang menganggap Lastri sudah kehilangan kewarasannya. Awalnya beberapa warga yang ikut mendengar cerita Lastri ingin membawa kembali Lastri ke rumah besar milik Bu Ratih yang juga sudah dikenal oleh warga sekitar. Namun Lastri menangis jadi-jadinya ketika dia dipaksa akan diantarkan kembali ke rumah tersebut. Beruntungnya di sana ada seorang perempuan paruh baya yang mempercayai cerita Lastri, dan perempuan paruh baya bernama Bu Saripah itu akhirnya membawa Lastri ke rumahnya dan akan mengantarkan Lastri kembali ke kampung halamannya. Di rumah Bu Saripah yang memang warga asli daerah tersebut, Lastri pun kembali menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Tidak lupa, Lastri pun memberikan kertas usang berwarna kekuningan yang berisi pesan dari Mbok Sarti. Saya percaya dengan apa yang Mbak Lastri ceritakan, karena saya bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang, ujar Bu Saripah menjelaskan. Tolong saya, Bu, jangan sampai saya dibawa kembali ke rumah itu. Saya akan dijadikan pengabdi untuk menggantikan Mbok Sarti di rumah itu, kata Lastri sambil menangis terseduh. Insya Allah Mbak Lastri aman di rumah saya. Saya dan keluarga saya akan menjaga Mbak Lastri sebelum kami mengantarkan Mbak Lastri kembali ke kampung halamannya, balas Bu Saripah yang membuat Lastri merasa lega. Tapi jangan kaget, nanti malam pasti banyak setan demit pada datang ke rumah ini untuk mengambil lagi jiwa Mbak Lastri, sambung Pak Kadir yang membuat Lastri kembali terkejut. Payak lu bang, ini orang baru aja tenang, malah lu takut-takutin lagi, sahut Bu Saripah menanggapi ucapan dari kakak tertuanya. Bu Saripah memang tinggal bersebelahan dengan Pak Kadir. Kedua kakak beradik yang sama-sama mengerti akan hal gaib itu memang sering dimintai tolong ketika ada orang yang bersinggungan langsung dengan makhluk gaib. Iya, kalau dia pada kemari, kita majuin bareng-bareng bang, celetuk Pak Iwan, suami dari Bu Saripah. Ya udah sih, kayak biasanya aja, sahut Pak Kadir dengan tenang. Tuh kan mbak, mbaknya tenang aja ya. Noh, abang saya tuh yang pakai peci merah buluk, namanya Pak Kadir, cekernya dekil. Nah, yang ganteng itu suami ibu, namanya Pak Iwan. Entar juga rumah ini rame. Anak-anak ibu belum pada pulang, ada anak-anak Pak Kodir juga nanti, ujar Bu Saripah yang membuat Lastri merasa tenang kala itu. Setelah dapat menenangkan Lastri, Bu Saripah pun mulai membuka lipatan kertas yang diberikan Lastri. Setelah beberapa saat, Bu Saripah pun langsung mengatakan sesuatu kepada Pak Kadir tentang isi dari pesan yang ditulis di dalam kertas usang berwarna kekuningan itu. Bang, abang ingat kagak? Waktu rumah paling gede tempat Neng Lastri kerja itu baru selesai dibangun,
Tanya Bu Saripah kepada Pak Kadir. Ingat, ada 5 orang mati jadi tumbal proyek rumah itu kan? Jawab Pak Kadir sambil menghisap rokok kreteknya dalam-dalam. Bukan itu bang. Abang inget gak mbak-mbak yang beberapa bulan kerja di rumah itu? Kan sempet tuh abang godain waktu itu. Ujar Bu Saripah menceritakan masa lalu tentang rumah tempat Lastri bekerja itu. Oh, Titi apa ya namanya? Gua ingat. Tuh orang tahu-tahu ngilang gitu aja kan? Titi dah kalau kagak salah namanya. Balas Pak Kadir sambil terus mengingat-ingat nama perempuan yang dimaksud oleh Bu Saripah. Sarti kali bang. Celetuk Bu Saripah yang membuat Pak Kadir terkejut. Nah iya, tuh cewek demplon banget dulunya. Padahal gue sempet demen nama itu cewek dulu. Tapi sayangnya dia pulang kampung kagak bilang-bilang. Seru Pak Kadir yang merasa kecewa saat itu. Dia kagak pulang kampung bang. Dia mati di rumah itu. Dia dijadiin pengabdi setia sampai dia tua di rumah itu. Ujar Bu Saripah yang sontak membuat Pak Kadir terkejut. Ah, sok tahu lu Pah. Balas Pak Kadir. Ini dia nulis wasiat di kertas ini nih. Ujar Bu Saripah sambil menunjukkan kertas yang dipegangnya. Apa kata dia? Tanya Pak Kadir penasaran. Dia diminta jadi pengabdi di rumah itu, melayani Doro Ratih Ayu, karena dia berasal dari terah keluarga Mangkutirto yang sudah menjadi musuh dari keluarga Doro Ratih Ayu sejak zaman dahulu kala bang. Ujar Bu Saripah menjelaskan. Ditumbalin juga dia di rumah itu? Tanya Pak Kadir yang semakin penasaran. Bukan ditumbalin bang, tapi dijadiin pengabdi. Gampangnya jadi pembantu dah. Tapi pembantu yang melayani nyonya itu seumur hidupnya. Balas Bu Saripah menjelaskan. Semalam saya mendengar Mbok Sarti merintih minta ampun dari dalam sebuah ruangan bu. Suaranya terdengar seperti orang yang dicekik. Saud Lastri menjelaskan apa yang telah disampaikan Bu Saripah. Nah bener kan? Jadi cewek yang dulu abang sering godain itu kagak kemana-mana bang. Dia sampai tua ada di dalam rumah itu. Seru Bu Saripah. Kurang ajar tuh orang kaya, tega-teganya memperbudak orang. Dan yang gua heran itu perempuan yang namanya Ratih. Perasaan kagak tua-tua dah. Padahal umurnya sepantaran kita kan? Ujar Pak Kadir yang merasa jengkel kala itu. Dia itu keturunan Demit bang, makanya bisa awet muda. Saud Bu Saripah menjelaskan. Udah entar lagi dah ceritanya. Lu pada kagak ngerasain apa? Ada hawa panas yang datang ke rumah ini. Ujar Pak Iwan yang langsung membaca ayat-ayat suci untuk melawan hawa panas dari makhluk gaib yang tiba-tiba saja datang. Buset, kagak mau nunggu sampai malam dia. Kalau gitu, ayo dah kita sikat sampai bersih itu Nyai Doro. Sambung Pak Kadir yang sudah bersiap dengan tasbihnya. Lelaki berambut panjang dan ikal itu mulai memejamkan kedua matanya sambil tangan kanannya terus memutar tasbih kayu cendana. Sementara itu, Bu Saripah merapatkan tubuhnya dengan tubuh Lastri untuk menghalangi energi hitam yang mulai menyerang mereka. Tidak lama berselang, terdengar suara ledakan kencang yang berasal dari atas rumah Pak Kodir dan juga Bu Saripah. Ledakan keras yang terjadi di siang hari itu pun membuat para tetangga Pak Kadir dan juga Bu Saripah terkejut, lalu mulai berdatangan ke rumah mereka. Tapi ketika mengetahui Pak Kadir sedang serius sambil terus memutar tasbih dengan kedua mata yang terpejam, akhirnya para tetangga terdekat Pak Kadir dan juga Bu Saripah pun segera kembali ke rumah masing-masing. Para tetangga yang sudah mengetahui jika Pak Kadir, Bu Saripah, dan juga suaminya bukanlah orang sembarangan, langsung masuk ke dalam rumah mereka masing-masing. Mereka tahu jika keluarga Pak Kadir sedang mendapatkan serangan gaib dari dukun-dukun yang biasa menjadi lawannya. Nenek Ratih minta si Lastri dibalikin ke rumahnya Wan, ujar Pak Kadir yang sepertinya telah berkomunikasi dengan Bu Ratih. Enak aja, keenakan dia, suruh ambil sendiri kalau bisa bang, balas Bu Saripah yang masih memejamkan kedua matanya di samping Lastri yang terlihat sangat lemah kala itu. Jadi kita gas aja nih, Saud Pak Kadir menegaskan. Gas aja udah bang, kapan lagi kita nolongin orang
dan menghancurkan kedoliman. Apalagi nih sebangsa demit yang lakuinnya, seru Pak Iwan dengan penuh semangat. Ya udah, gas aja lah, biar kata dia kagak pernah ganggu kita, tapi kan kita nolongin nyawa orang ini, imbuh Bu Saripah menyemangati. Nah, pas banget tuh, si Nurul sama Yogi pulang. Jadi kita bisa beramai-ramai ngacak-ngacak sarang demit di rumah gedong itu, seru Pak Kadir yang merasa senang ketika dua keponakannya pulang. Ada apaan Pak? Hawanya panas banget, terus gelap banget dah, ujar Yogi sambil mencium tangan kedua orang tuanya dan juga uaknya tersebut. Biasa Gi, kita diserang Putri Kanjeng Ratu, lu pada bantuin kita ya, balas Pak Kadir sambil tersenyum. Ya udah, biar Nurul sama Yogi jaga deh, antar Yogi nyusul belakangan, ucap Yogi yang membuat Pak Kadir resah. Udah bareng aja, biar Nurul yang jaga. Oke ganteng, balas Pak Kadir yang langsung disetujui oleh Yogi. Tanpa diminta, Nurul pun langsung menutup pintu rumahnya dan semua hordeng jendelanya. Sementara Bu Saripah berjalan memapah Lastri ke sebuah ruangan yang tampak bersih dan wangi itu. Insya Allah, di sini aman Mbak Lastri, ujar Bu Saripah yang meminta Lastri duduk bersandar di dinding ruangan yang terasa sejuk itu. Tidak lama kemudian, Pak Kadir, Pak Iwan dan juga Yogi sudah terlihat duduk bersila berhadapan. Sementara Bu Saripah duduk di belakang tubuh Pak Iwan dan juga Yogi. Mereka pun lalu membacakan sebuah zikir sambil memejamkan kedua mata. Dan setelah itu mereka pun terdiam dan tak terdengar lagi suara dari mulut mereka masing-masing. Ini Mbak, ayo diminum. Kenalin, nama saya Nurul, ucap Nurul perlahan kepada Lastri. Lastri yang merasa terharu dengan perlakuan baik dari keluarga Bu Saripah pun hanya bisa menangis. Dan tidak lama kemudian, Nurul pun langsung memeluk tubuh Lastri mencoba menenangkannya. Yang sabar ya Mbak, insya Allah Ibu sama Bapak dan juga Uwa dan Abang Nurul bisa membantu Mbaknya ini, bisik Nurul kepada Lastri. Tidak lama kemudian, tubuh Pak Kadir pun gemetar dan terlihat seperti mengeluarkan asap. Begitu juga dengan tubuh Yogi. Hanya tubuh Pak Iwan yang saat itu terlihat tenang, tanpa bergerak sedikit pun. Mereka sedang apakah? Tanya Lastri kepada Nurul. Mereka sedang bertempur melawan makhluk gaib yang meminta mbaknya ini, balas Nurul perlahan. Oh ya, nama saya Lastri Kak, bisik Lastri memperkenalkan diri. Hampir setengah jam berlalu, akhirnya Pak Iwan, Pak Kadir, Yogi dan juga Bu Saripah kembali tersadar. Mereka pun serentak mengucapkan syukur atas apa yang telah mereka lakukan saat itu. Alhamdulillah, akhirnya kamu bisa bebas Mbak, ujar Bu Saripah yang langsung bangkit dari duduknya dan menghampiri Lastri. Nanti sama-sama ke rumah itu untuk mengambil pakaian Mbak Lastri dan juga uang gaji selama Mbak Lastri bekerja di sana, imbuh Bu Saripah sambil tersenyum. Tapi maaf, kita nggak bisa menyelamatkan Bu Sarti yang memang sudah menjadi pengabdi setia di rumah itu. Dan sekarang Bu Sarti harus menjadi pengabdi di Istana Ratu yang merupakan orang tua dari si Ratih, ujar Pak Kadir yang terlihat tampak sedih itu. Udah bang, segala nenek-nenek disesalin. Udah nasibnya Bu Sarti itu mah, celetuk Pak Iwan. Tahu nih, aki-aki masih ganjen aja. Lagian kalau abang bisa nolongin Bu Sarti, emang abang mau kawin sama nenek-nenek? Sahut Bu Saripah yang kesal dengan kelakuan kakak tertuanya itu. Kagak, bukan begitu. Sebenarnya dia mau bebas dan gak mau jadi pembantu lagi. Apalagi dia jadi pembantu sampai nanti hari akhir tiba, balas Pak Kadir sambil menggelengkan kepalanya. Udah nasibnya bang, mau dikata apa? Kalau kita kagak terlambat, mungkin kita bisa nulungin Bu Sarti juga, sahut Pak Iwan yang langsung dibenarkan oleh Pak Kadir. Ya udahlah, yang penting elu bisa selamat dan sehat ya Neng, balas Pak Kadir sambil menatap Lastri. Keesokan harinya, Pak Kadir, Pak Iwan dan Bu Saripah pun mengantarkan Lastri bertemu dengan Bu Ratih untuk mengambil barang-barangnya dan juga uang gajinya di rumah besar milik Bu Ratih tersebut. Sesampainya di sana, mereka sudah ditunggu Bu Ratih di pendopo rumahnya yang berada di bagian samping. Di pendopo itu juga, barang-barang Lastri sudah terkumpul dan tanpa merasa sedikit bersalah pun,
Bu Ratih menyerahkan barang-barang milik Lastri serta sebuah amplop coklat yang berisi uang gajinya selama beberapa bulan bekerja di rumah itu. Tanpa banyak bicara, Pak Kadir, Pak Iwan, Bu Saripah, dan juga Lastri pun segera berpamitan kepada Bu Ratih. Bu Ratih hanya tersenyum sambil mengatakan, "Saya adalah manusia yang akan terus mencari seorang pengabdi untuk mengurus segala kebutuhan saya." Selesai sampai di sini. Demikianlah sebuah kisah yang dituliskan oleh Bang Untung Prastio. Kisah yang berlatar pada tahun 2005, di mana pada tahun tersebut Mbak Lastri mengalami kejadian yang hampir membuatnya gila karena gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang memang menginginkannya. Mohon maaf fakta sejarah kalau ada salah kalimat ya. Dan tentunya terima kasih buat Bang Untung, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.